Pria itu membantu pasangan suami istri mengobati luka anak mereka. Baru saja selesai menjahit lukanya. Tak disangka mereka malah bilang dia merusak anaknya. Bahkan langsung minta ganti rugi $60.000. Pria itu sebenarnya ingin berdebat dengan mereka. Tapi dia sadar sekarang tidak boleh menarik perhatian. Lalu dia mengeluarkan semua uang tunai yang dibawa. Berniat bayar saja lalu cepat pergi dari sana. Namun pasangan itu tetap tidak puas. Malah merasa pria ini gampang ditindas. Mereka bukan hanya merampas liontin di kotak obatnya. Bahkan saat pria itu melawan langsung dipukul dengan botol hingga pingsan. Lalu menyeretnya ke tebing dan membuangnya ke bawah. Mereka sama sekali tidak tahu. Orang yang mereka hadapi bukanlah orang biasa, melainkan seorang pembunuh yang sedang buron. Baru kemarin pria itu melakukan pembunuhan. Malamnya langsung masuk berita. Jadi buronan paling dicari di seluruh kota. Agar tidak menarik perhatian, dan bisa pulang kampung menjenguk ibu serta anaknya. Pria itu memilih bersembunyi di desa terpencil ini. Kebetulan saat itu, anak pasangan suami istri tertusuk besi di kakinya. Rumah sakit terdekat butuh 2 jam perjalanan. Si wanita panik bukan main. Tiba-tiba teringat di rumah ada seorang dokter. Lalu buru-buru menggendong anaknya ke sana. Pria itu hanya melihat sekilas lalu bilang lukanya terlalu parah. Dia sendiri cuma seorang dokter hewan. Tidak bisa menangani kondisi seperti ini. Namun pasangan itu langsung berlutut memohon padanya. Mereka bilang bahwa ke rumah sakit sudah tidak sempat. Memohon agar dia menyelamatkan anaknya. Pria itu melihat anak kecil terbaring di ranjang. Mengingat putranya sendiri. Akhirnya dia mengangguk setuju. Tapi dia menegaskan kalau dalam proses pengobatan ada apa-apa, dia tidak akan bertanggung jawab. Saat operasi berlangsung pria itu sempat melamun. Saat menjahit tanpa sengaja melukai kaki si anak. Sekejap si wanita menemukan alasan untuk minta uang. Dia bukan hanya marah-marah dan menghina pria itu. Bahkan menuduhnya bisa membuat anaknya cacat. Belum sempat pria itu menjelaskan. Wanita itu sudah menuntut ganti rugi. Pria itu marah dan bilang, dia sebelumnya sudah bilang kalau ada masalah dia tidak bertanggung jawab. Wanita itu malah ngotot bilang tidak pernah setuju. Pria itu buru-buru bilang suaminya waktu itu setuju. Tapi ayah si anak juga menyangkal dan bilang tidak pernah setuju. Pria itu tak menyangka niat baiknya menolong orang, malah bertemu pasangan sejahat ini. Mereka bahkan bilang pria itu sendiri yang rela menolong. Sekarang ditipu uang juga pantas. Melihat wajah jahat keduanya, pria itu benar-benar marah. Dia bahkan ingin langsung mengeluarkan pistol dan menembak mereka. Tepat saat itu ada 2 polisi lewat di depan pintu untuk menyembunyikan identitasnya. Pria itu terpaksa menahan diri. Dia mengeluarkan dompet dan menyerahkan uang. Tapi wanita itu merasa uangnya terlalu sedikit. Langsung menampar pria itu sambil menghina dia miskin. Lalu menyuruh suaminya menghadang jalan keluar. Mereka merampas liontin dari kotak medis pria itu. Hal ini membuat pria itu hampir meledak karena marah. Hampir saja dia mengeluarkan pistol untuk menghabisi mereka. Namun di saat genting, polisi datang lagi ke depan pintu. Menanyakan apakah mereka melihat buronan yang memakai topi dan ada bekas luka di wajahnya. Pasangan itu demi menguasai liontin tidak peduli sama sekali. Dengan enteng mengusir polisi pergi. Setelah itu sang suami langsung memukul pria itu habis-habisan. Tapi mana mungkin dia bisa melawan seorang pembunuh. Dalam sekejap lehernya sudah dicekik. Saat itu si wanita meraih botol dan menghantamkan ke kepala pria itu. Mereka mengira pria itu sudah mati. Lalu menyeretnya ke tebing dan mendorong ke bawah. Siapa sangka pria itu justru selamat secara ajaib. Saat dia sadar dan hendak mengejar, pasangan itu sudah menghilang. Ternyata mereka sedang menuju kota. Berniat menjual liontin itu untuk ditukar uang. Namun di tengah jalan mobil mereka selip lalu jatuh ke lereng. Saat mereka bingung harus bagaimana, tiba-tiba ada sebuah taksi datang. Wanita itu senang bukan main. Segera berlari keluar untuk menghentikan mobil. Namun taksi itu sama sekali tidak melambat. Malah melaju lurus ke arahnya. Hingga hampir menabrak baru pengemudi menginjak rem keras. Membuat si wanita ketakutan jatuh terguling. Pasangan itu marah besar. Berniat maju untuk memarahi sopir. Tanpa sadar